Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023, saya Harili, Gembala Sidang. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul, Do you have faith in Jesus? Apakah engkau beriman kepada Kristus itu? Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kebenaran firman-Mu akan kami sampaikan, dan biarlah kebenaran firman-Mu itu sendiri yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib, kematian dan kebangkitan-Mu yang menyelamatkan kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani 11 ini berbicara banyak tentang iman, ya, kitab iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3. The book of Hebrews chapter 11 verses 1 through 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 1 ini penting banget. Kita ulang ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ada komponen harapan di sana. Nah, ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang tidak ada menjadi ada. Gitu ya. Allah berfirman, yang tidak ada menjadi Allah. Ada. Nanti kita akan belajar bagaimana tentang orang-orang kudus dalam perjanjian lama, bahwa kepercayaan mereka itu merupakan iman mereka, di mana iman itu sendiri bersaksi tentang mereka. Ya, kita lihat itu nanti. Pendahuluannya kita lihat seperti ini. Bayangkan, seandainya seorang meminta kita untuk ikut terbang dengan pesawat bermesin tunggalnya. Nggak ada dua mesin, satu mesin. Namun kita menolaknya dengan sopan. Mengapa? Ya, karena kita telah mendengar kabar bahwa mesin pesawat itu bermasalah. Sehingga keselamatan kita tidak dapat dijamin karena mesin yang bermasalah ini. Pilotnya mencoba meyakinkan kita dengan mengatakan bahwa ia tanpa rasa takut mempercayakan hidupnya pada pesawat itu. Pada pesawat itu saat terbang. Ya. Namun kita tetap menolak. Beberapa minggu kemudian pesawat itu benar-benar jatuh dan pilotnya meninggal dunia. Sebuah penyidikan menunjukkan bahwa mesinnya memang bermasalah. Pilot itu memang beriman teguh, sangat teguh bahkan, tetapi amat sangat disayangkan imannya bergantung pada objek yang salah, pada benda. Banyak di antara kita merupakan orang Kristiani, orang-orang Kristen yang sering khawatir karena iman kita kelihatannya terlalu kecil. Ya, banyak orang mengatakan demikian. Tapi kita perhatikan, namun kita perlu membedakan. Sekali lagi, perlu membedakan ukuran iman kita dan objek iman kita. Bedakan dulu tuh antara ukuran iman dan objek iman. Yesus mengajarkan bahwa jika seandainya kita punya iman sebesar biji sesawi saja, Matius 17 ayat 20, Allah akan menanggapi doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya, hikmat dan kasih karunia-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dia, Tuhan, mendengarkan jeritan hati kita yang paling lirih, bisikan bibir kita yang paling perlahan sekalipun. Bahkan jika kita berdoa dalam hati, ya, dan dalam kasih Dia mendengarkan dan menanggapi iman kita tersebut. Jadi iman ini sebagai apa? Nanti kita lihat dalam sebuah ilustrasi tentang gerbong kereta api yang dihubungkan dengan lokomotif. Bagaimana cara kita mengerti cara kerja iman ini ya? Ini tertulis dalam Matius 14 ayat 26 sampai 31. Jadi, betapapun kecil
dan sedikitnya iman kita menurut pandangan kita sendiri atau pandangan orang lain, marilah kita tetap berdoa. Ingat, yang terpenting ialah objek iman kita, yakni Allah yang Maha Kuasa, bukan ukuran iman kita. Kalau ukuran iman, Alkitab mengatakan meskipun iman kita sebesar biji sesuai sangat kecil sekali, itu dapat memindahkan gunung. Jadi bukan ukuran imannya, tetapi objek imannya. Kepada siapa kita percaya? Apakah kepada benda seperti pilot itu kepada pesawat terbang, kepada pohon, kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang yang semuanya adalah ciptaan Tuhan, atau kepada Sang Pencipta itu sendiri yang merupakan objek iman kita? Itu yang menentukan, bukan ukuran imannya ini, tapi objek imannya yang menentukan. Nah, bicara tentang objek iman, saya teringat akan kisah Jane Guyon, itu tahun 1648 sampai 1717 menurut sejarah yang dituliskan, yang dipaksa menikah dengan pria cacat berusia 22 tahun pada saat ia berusia 16 tahun. Ingat, pada tahun 1600-an itu, model pernikahannya seperti itu. Bukan seperti hari ini, anak-anak muda memilih sendiri siapa yang akan dinikahi. Waktu itu tidak seperti demikian. Orang tua punya hak memaksa dan segalanya ini. Ya, nah, Jane Guyon ini mengalami ini. Dia dipaksa untuk menikah dengan seorang pria cacat yang berusia 22 tahun, padahal dia masih berusia 16 tahun. Namun dalam pernikahannya itu, ia merasa sangat direndahkan. Suaminya kerap marah-marah dan bersikap melankolis. Ibu mertuanya seorang pengkritik yang tajam, mulutnya pedas. Bahkan pembantunya pun merendahkan dia. Meski telah berusaha keras membaktikan diri kepada suami dan keluarganya, ia tetap dikecam dengan sangat kejam. Tidak berperi kemanusiaan, katakanlah demikian. Ya, malang hidupnya. Karena dilarang ke gereja oleh suaminya, ia mencari Allah melalui Alkitab dan beribadah secara sembunyi-sembunyi. Bertekun membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, beribadah mencari Tuhan itu. Tuhan tidak dipengaruhi oleh tempat. Itulah makanya waktu Yesus berbicara dalam Yohanes 4 dengan wanita Samaria di sumur Yakub itu, bukan tempat yang mempengaruhi, tetapi siapa yang kita sembah itu. Dia yang maha adil. Ya, kalau orang menyembah benda, dia harus membawa benda itu kemana-mana. Kan kita tidak terikat pada itu. Itu yang membuat masalah nantinya waktu Yesus datang kepada orang Samaria ini untuk meyakinkan dia. Bukan tempat, tapi siapa yang kau sembah. Peralihan, sehingga pada akhirnya dalam Yohanes 4:42 kita melihat itu. Orang Samaria ini akhirnya mengetahui dan seluruh kampung sana mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini wanita ini ya yang dipaksa menikah ini tadi, Jane, mencari Allah melalui Alkitab dan beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ia belajar bahwa di tengah keadaan yang suram sekalipun, ia berada dalam kondisi sangat baik, dalam tangan Allah yang aman. Dia percayakan hidupnya, dia beriman kepada Allah itu. Allah merupakan objek kepercayaannya. Dalam bukunya, Experiencing the Depth of Jesus Christ, kalau terjemahkan bahasa Indonesia, kira-kira mengalami kedekatan yang dalam dengan Yesus Kristus. Ya, Jane menulis sikap berserah penuh kepada Yesus Kristus merupakan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang sulit dimengerti. Sikap berserah adalah satu kunci dalam kehidupan rohani. Sikap berserah ini memegang peranan penting di dalam hal ini jika kita ingin melihat campur tangan Tuhan. Jika kita tidak berserah, kita mau campur tangan dalam urusan Tuhan, kita akan mengalami kegagalan. Kita tidak dapat membantu Tuhan dan berharap Tuhan membantu kita. Kita harus mengizinkan Tuhan itu 100% dan kita harus percaya kepada Dia dan menunggu hikmat daripada Dia tentang apa yang harus kita lakukan. Dan kita harus taat kepada perintah itu. Bagaimana kita menanggapi berbagai keadaan sulit dengan sikap yang mau menerima dan berserah? Itu pertanyaan. Tanggapan Maria kepada malaikat dalam Lukas 1 ayat 38 merupakan teladan bagi kita. Satu-satunya cara agar kita memiliki sikap yang sama seperti Maria adalah mempercayai bahwa kehendak Allah itu baik. Berkenan kepada Allah. Sempurna adanya. Roma 12 ayat 2. Mengesampingkan kehendak kita sendiri. Kesampingkan dulu kehendak kita.
serta dengan sabar berserah kepada Tuhan setiap hari dalam pergumulan doa kita. Dan percaya bahwa Dia yang berjanji setia adanya, bahwa Ia akan melakukan sesuai dengan waktunya. According to God's timetable. Bukan kita punya jadwalnya Dia. Kita pun dapat berdoa demikian seperti Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini penyerahan total. Sebuah doa yang dipanjatkan Maria yang menunjukkan penyerahan totalnya kepada kehendak Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Nah, sekarang kita ingin belajar apa itu iman. Bagaimana Alkitab mendefinisikan iman itu. Ya, apa iman itu? Bergantung pada siapa yang menjawab pertanyaan ini. Ya, it depends fully who answers that question. Nah, kita memiliki kecenderungan untuk mendapatkan jawaban yang berbeda. Seorang eksistensialis misalnya, mungkin saja ia menjawab pertanyaan tersebut dengan fokus khusus pada sifat iman. Orang eksistensialis akan memusatkan pikirannya pada sifat iman. Ya, menekankan contoh ketulusan seseorang dalam komitmen dengan sedikit memperhatikan isi keyakinan mereka. Jadi dia memperhatikan sifat iman dan sedikit sekali tentang keyakinan. Sementara orang sekularis mungkin mendekati topik yang menekankan pembenaran iman seseorang berdasarkan bukti. Orang sekularis itu ingin bukti dulu. Maka di Amerika kita lihat seeing means believing. Ya kalau kita sudah melihat ya nggak usah percaya lagi, sudah ada kok bendanya. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Bagi mereka, keyakinan agama tidak lebih dari kebutaan cara memandang ke hal yang tidak diketahui. Bertentangan dengan sebuah bukti yang terlihat. Ini pikiran dunia. Seorang Kristen di sisi lain, kemungkinan besar akan menunjuk ke bagian seperti Ibrani pasal 11 ayat pertama ini. Di mana penulis berpendapat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi nanti kita lihat. Sederhananya, definisi Alkitabiah tentang iman adalah mempercayai sesuatu yang tidak dapat kita buktikan secara eksplisit. Ya. Tapi apa maksud? Kita mesti gali lebih dalam lagi. Apa maksud penulis Ibrani dalam Ibrani 11 yang pertama ini? Maksudnya apa? Mari kita gali lebih dalam. Mungkinkah bahwa penulis surat Ibrani menjanjikan lebih dari sekedar definisi tentang apa iman itu, tetapi juga menawarkan ringkasan tentang apa yang dilakukan oleh iman? Jadi kalau kita ingin menggali lebih dalam, kita wajib bertanya. Di dalam kehidupan ini kita belajar menghadapi informasi karena kita bertanya. Semakin banyak kita bertanya kepada diri kita sendiri karena rasa ingin tahu, semakin banyak informasi yang kita dapatkan di dalam hal ini. Nah, untuk memahami hal ini, kita selaku pembaca harus membingkai surat Ibrani 11 yang pertama dalam konteks kitab secara keseluruhan. Sebelum kita selaku pembaca mencapai Ibrani 11 ayat yang pertama, kita harus melewati bagian Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Kita baca dulu itu, kita mengerti dulu Ibrani 10 19 sampai 39. Di mana orang-orang kudus diperingatkan agar tidak mundur dalam iman. Nggak boleh mundur. Nggak boleh kendor imannya. Dalam kasus kemurtadan seperti itu, seorang akan gagal memperoleh janji-janji Allah. Jika kita murtad, jika kita mundur, iman kita itu gagal. Kita tidak akan memperoleh janji-janji Allah. Nah, peringatan ini dikontraskan di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40, di mana iman digambarkan sebagai pengharapan yang teguh, yang tidak goncang artinya, yang tidak bimbang seperti ditiupkan angin ke kiri dan ke kanan, bukan. Tapi iman di dalam Ibrani 11 ayat pertama ini digambarkan sebagai pengharapan yang teguh, pengharapan yang kuat, pengharapan yang kokoh pada janji-janji Allah. Allah berjanji pasti digenapi, dia percaya. Melalui demonstrasi iman dalam perjanjian lama, penulis kitab Ibrani ini menawarkan pandangan luas pada tindakan umat Allah melalui sejarah penebusan. Nah, ada beberapa pengamatan penting dalam teks yang membantu kita memahami iman
dari sudut pandang Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama ini. Jadi kita wajib juga melakukan observasi terhadap apa yang tertulis dalam kitab Ibrani ini. Ya, karena kalau kita membaca Alkitab, 3 hal selalu harus kita perhatikan: observation, interpretation, application. 3 hal ini tidak boleh gagal kita aplikasikan pada saat kita membaca Alkitab. Ya, ini pun dapat membantu kita dalam membaca buku yang lain agar kita dapat mengerti apa yang dipikirkan oleh seorang pengarang waktu ia menuliskan buku tersebut. Nah, pertama yang harus kita perhatikan saat kita mempelajari Ibrani 11 ini, ada aspek subjektif, namun ada juga aspek objektif dari iman. Jadi aspek dari iman itu ada 2, aspek subjektif dan aspek objektif. Secara subjektif, iman diyakinkan bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Ini harapan. Ya, secara objektif, apa yang diharapkan didasarkan pada objek iman seseorang, yaitu Tuhan yang setia. Artinya dijamin oleh iman itu berdasarkan apa yang tertulis yang dijanjikan merupakan janji Tuhan yang tidak berbohong. Ya, oleh karena itu iman, dengarkan baik-baik. Oleh karena itu, iman adalah memandang Allah sebagai objek iman dan mempercayai segalanya. Sementara harapan memandang masa depan dan mempercayai Allah sebagai objek iman itu. Ya. Jadi sekali lagi, iman adalah memandang Allah sebagai objek iman. Kita percaya, kita memiliki keyakinan kepada Allah dan janjinya, gitu ya. Mempercayai segala-galanya yang Allah janjikan, yang Allah katakan. Ya, harapan kita memandang ke depan itu. Kita masih berharap, belum dapat. Kita berharap dan mempercayai Allah terhadap janjinya itu. Dia sebagai objek iman kita, objek kepercayaan kita, bahwa Dia berjanji tidak berbohong, bahwa Dia yang berkata pasti melakukan apa yang Dia katakan. Jadi di dalam hal ini kita tahu itulah iman yang harus kita miliki. Dia mempunyai 2 komponen ini. Objektif, subjektif. Objektif kepada siapa kita percaya, objeknya Tuhan. Subjektif itu jadi kita diyakinkan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Harapan. Nah, banyak dari antara kita pernah mendengarkan ungkapan orang, khususnya di Amerika sini, yang mengatakan seeing is believing, katanya. Nah, melihat adalah percaya. Namun bagi orang-orang kudus perjanjian lama yang dijanjikan adalah hal-hal yang tidak mereka lihat, belum mereka lihat. Ya, iman dengan demikian dapat didefinisikan sebagai percaya bahkan ketika kita belum sepenuhnya melihat. Artinya, sesuatu yang dijanjikan itu belum ada. Belum terlihat wujudnya. Orang beriman kepada juru selamat, Yesus itu belum dilahirkan dalam wujud manusia yang terlihat. Belum. Tapi itu disampaikan melalui nubuatan-nubuatan nabi-nabi perjanjian lama. Mereka percaya dan itu diperhitungkan sebagai iman. Bapak iman kita itu adalah Abraham. Nah, karena mereka orang-orang kudus perjanjian lama mempercayai janji-janji Allah dan menindakinya, melakukannya sesuai dengan iman itu, mereka dipuji karena iman mereka dan kepercayaan mereka diperhitungkan sebagai iman mereka dan mereka dibenarkan oleh karena itu. Nah, bagi mereka pahala iman suatu hari adalah melihat apa yang selalu mereka yakini. Ini penting karena dalam banyak hal iman berhubungan dengan apa? Dengan realitas Tuhan sebagai objek iman yang tidak terlihat. Ya. Jadi iman kita tuh selalu terhubung dengan apa yang kita yakini itu, yaitu dengan objek iman kita, dengan Tuhan. Tuhan berjanji, kita tahu, tidak pernah meleset, tidak pernah gagal, pasti dilakukan. Berdasarkan ini kita percaya. Pertimbangkan bagaimana penulis menggunakan kata harap, harapan, harapkan, pengharapan, gitu ya. Dan bukti yang tertulis dalam Ibrani 11 yang pertama, yaitu mengenai janji-janji Allah. Kita mempunyai pengharapan pada Allah yang berjanji. Waktu kita membaca Alkitab, kita membaca begitu banyak janji Allah,
Dan di dalam janji Allah itu kita menemukan pengharapan kita karena itu kita beriman kepada objek, yaitu Tuhan yang berjanji ini. Oke? Pertama, iman adalah jaminan. Jaminan apa? Bahwa apa yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Saat ini belum, tapi akan. Namun iman juga merupakan keyakinan bahwa janji-janji Allah yang tidak kelihatan akan digenapi. Ya, saya masih ingat bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan Shannon, mendapatkan anak. 13 tahun in total kita menunggu. Tumor besar secara kedokteran tidak mungkin. Tapi ada nubuatan bahwa kita akan mendapatkan anak. Janji Allah, ya dan amin. Kita percaya, kita mencari Allah. Itu digenapi setelah 13 tahun. Jadi dalam 13 tahun ini apakah iman kita digoyahkan? Kalau kita mundur, kita tidak mendapatkan apa yang awalnya kita percaya. Kita harus percaya dari awal sampai akhir. Itu dikatakan iman yang tidak gugur. Kalau iman kita gugur, kita murtad, kita mundur, kita membatalkan kepercayaan kita, nah kita tidak akan dapat menikmati janji-janji Allah. Kedua, contoh-contoh dari orang kudus perjanjian lama menunjukkan bahwa iman lebih dari sekedar peningkatan atau pengembangan kognitif statis ke doktrin-doktrin tertentu. Bukan bahan pola pikiran aja, bukan kognisi kita, bukan alam pikiran kita. Ya, tapi kepercayaan yang keluar dari hati kita. Memang iman harus dihayati dalam ketaatan aktif terhadap firman Allah. Ya, hati kita percaya dan kita harus melangkah sesuai dengan itu. Banyak dari antara kita pernah mengalami kerusakan mobil. Pastilah ya. Atau motor sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan tidak banyak dari antara kita yang mengerti bagaimana memperbaiki mobil atau motor tersebut. Karena kita bukan ahli mekanik yang mengerti tentang hal ini. Jadi tidak mengherankan banyak dari antara kita yang pergi ke mekanik untuk menerima bantuan. Itu satu sisi. Ya, mekanik mobil atau motor ini memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dan telah mendapatkan kepercayaan kita di masa yang lampau. Dari teman-teman, orang yang memberikan referensi kepada kita atau pengalaman kita sendiri. Sekarang, agar montir tersebut, mekanik ini dapat memperbaiki mobil atau motor kita, kendaraan kita, kita harus melakukan apa? Kita harus mempercayakan mobil tersebut kepada montir tersebut dengan meninggalkan kunci mobil kita. Jadi, kita harus menyerahkan kunci mobil kita atau kunci motor kita kepada montir ini, kepada mekanik ini. Kalau enggak, mereka bagaimana memperbaikinya? Nah, dalam banyak hal, tindakan kepercayaan ini merupakan demonstrasi dari iman yang hidup. Kita percaya, kata kita. Tapi kita nggak mau menyerahkan hidup kita itu kepada Tuhan untuk Tuhan bimbing, untuk Tuhan bentuk. Kita nggak mau. Kita mau sendiri. Ya, bukan beriman. Kita harus menyerahkan kunci motor, kunci mobil tersebut agar dapat dibenahi. Tanpa mempercayakan kendaraan kita kepadanya, semua kepercayaan kita pada kompetensinya tidak berarti apa-apa. Sekalipun kita percaya dia seorang mekanik, seorang montir yang hebat, luar biasa, dan sudah terkenal. Tanpa kita memberikan kunci mobil kita, ya nggak berarti apa-apa. Mobil tetap rusak. Percaya bahwa montir kita dapat memperbaiki mobil kita adalah satu hal. Namun hal lainnya adalah untuk benar-benar mempercayakan kendaraan tersebut padanya dengan menyerahkan kunci kendaraan tersebut. Percaya kepada Yesus itu baik. Setan juga percaya. Tapi setan binasa. Setan tidak melakukan sesuai dengan apa yang dipercayainya. Mereka berontak kepada Allah. Nah, kalau kita meniru setan, kita tidak lebih daripada setan. Karena itulah Alkitab percaya satu sisi. Tapi melakukan apa yang kita percayai berdasarkan keyakinan ini adalah sisi lain. Sama seperti mobil ini, percaya montirnya mampu, tapi kita tidak menyerahkan kunci, nggak ada arti apa-apa. Kita percaya Yesus mampu, tapi kita tidak melakukan sesuai dengan instruksi. Kita tidak dapat kita tidak dapat mengatakan bahwa kita beriman. Ya, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang kita yakini tersebut. Nah, jadi dalam hal ini tindakan ketaatan orang-orang kudus dalam perjanjian lama ditawarkan
sebagai bukti iman mereka. Mereka percaya. Abraham percaya. Ya, pada awalnya dia bukan orang yang dari awalnya percaya, bukan, dia seorang Gentile. Tuhan memanggil dia keluar dari Ur. Dia melangkah, belum tahu kemana. Dia harus menunggu perintah Tuhan step by step, langkah demi langkah. Karena itu Abraham yang mempercayakan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, diperhitungkan sebagai bapak kaum beriman. Lagi pula, adalah satu hal untuk percaya Tuhan akan setia pada firman-Nya, kepada janjinya, adalah hal lain untuk benar-benar hidup sesuai dengan apa yang dipercayai itu. Setan juga percaya pada firman yang saya katakan tadi. Dan setan juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, setan tidak hidup sesuai dengan apa yang dipercayainya itu. Mereka memberontak terhadap Allah dan ingin menyamai Allah. Jadi kalau kita secara mulut mengakui ini semuanya, tapi secara hati yang tersembunyi, kita tidak meyakini sehingga kita tidak menjalankan apa yang mulut kita akui ini, kita nggak lebih daripada setan dalam hal ini. Nah, iman orang-orang kudus perjanjian lama patut dipuji, mengingat bahwa mereka hanya mengalami sekilas tentang apa yang dijanjikan Allah kepada mereka dan menjalani hidup mereka dengan mengantisipasi kenyataan masa depan yang lebih besar. Ibrani 11 ayat 39-40. Juru selamat itu dijanjikan, tapi entah kapan datangnya. Nggak ada yang tahu. Banyak yang telah mati. Mati dalam keyakinan akan janji tersebut. Karena itulah pada waktu Yesus mati, dia pergi ke Abraham bosom tersebut untuk memberitakan, kalian menunggu. Ini aku. Iman mereka terbayar penuh di sini. Mereka diselamatkan. Terlebih lagi orang-orang kudus ini tidak hanya, saya ulang, orang-orang kudus perjanjian lama ini tidak hanya menjadi saksi firman Tuhan dalam iman, bahwa mereka percaya dan meyakini firman Tuhan tersebut, bahwa yang dijanjikan itu adalah itu, benar, ya dan amin. Tapi firman Tuhan yang mereka yakini ini juga menjadi saksi iman mereka. Ya, Ibrani 11 ayat 2. Saya ulang ya, orang-orang kudus ini dalam perjanjian lama ini tidak hanya menjadi saksi firman Tuhan dalam iman mereka, artinya mereka meyakini bahwa apa yang dijanjikan itu adalah seperti itu, pasti digenapi. Tapi firman Tuhan juga menjadi saksi iman mereka. Itu penting di dalam ini. Bagaimana cara iman bekerja? Dengan mengingat dua pengamatan pertama, aspek subjektif dan aspek objektif yang kita bicarakan tadi. Objektif, objeknya siapa? Tuhan, bukan benda yang diciptakan Tuhan. Subjektif, ada harapan di dalam apa yang dijanjikan oleh objeknya ini tadi. Orang mungkin berargumen bahwa sifat-sifat subjektif dari keyakinan seseorang bergantung pada pembenaran objektif dari keyakinan tersebut. Seorang teolog dari Inggris bernama A.H. Strong mengilustrasikan hal ini dengan analogi dari sambungan kereta api. Sambungan menghubungkan rangkaian gerbong-gerbong kereta api ke lokomotif. Ya, gerbong-gerbong itu banyak. Itu terhubung dengan lokomotif yang ada di depan. Semua tenaga ada di lokomotifnya, bukan pada gerbongnya. Tetapi sambungan adalah penghubung yang menyalurkan tenaga lokomotif ke gerbong. Seperti kalau kita lihat mobil truk yang membawa dua kontainer bergandengan, digandengkan, dihubungkan. Ya. Yesus Kristus adalah pencipta, author, dan penyempurna, finisher iman kita. Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Jadi Yesus Kristus adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Bukti kesetiaan Allah yang tidak terbantahkan pada firman-Nya. Jesus Christ, again, is the author and finisher of our faith. The undeniable evidence of God's faithfulness to His word. Ibrani 11, Ibrani 12, ayat yang kedua. Ya, undeniable.
Nggak dapat disangkal. Dengan cara yang sama, iman hanya sekuat objek keyakinan seseorang. Artinya berapa yakinnya orang tersebut kepada objek yang dipercayainya. Berapa yakinnya dia kepada Yesus yang dipercayainya. Dalam hal ini objek kepercayaan adalah Yesus Kristus ya artinya. Beberapa yakin dan percayanya hanya kepada Yesus. Sementara yang lain hanya separuh-separuh percayanya. Ya gue percaya. Mau nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh belum waktunya nanti. Gue percaya dia Tuhan. Yes, again, setan juga percaya dalam hal ini. Tapi setan tidak diselamatkan. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa Ibrani 11 ayat yang pertama lebih dari sekedar definisi iman. Tetapi ringkasan dari apa yang iman lakukan. Ketika seseorang memeriksa kehidupan orang-orang kudus perjanjian lama, dalam Ibrani 11, jelaslah bahwa iman mereka menggerakkan mereka untuk taat meskipun mereka tidak sepenuhnya menerima apa yang dijanjikan. Belum ada Kristus. Ya. Waktu Abraham diutus, belum ada itu firman Tuhan Alkitab seperti yang kita miliki hari ini. Ya. Namun mereka yakin dan percaya bahwa apa yang dijanjikan akan menjadi kenyataan. Kapan? Suatu saat nanti. Nggak ada yang tahu. Tapi terima dulu janjinya. Ini rain check. Pasti. Maka bukanlah suatu kebetulan bahwa penulis kitab Ibrani beralih dari harapan orang-orang kudus perjanjian lama yang tidak terpenuhi kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus belum lahir waktu itu. Bahwa suatu saat apa yang dijanjikan dan merupakan pengharapan orang-orang kudus perjanjian lama yang merupakan janji Allah, objek daripada iman mereka yang belum terpenuhi akan dipenuhi dalam Yesus Kristus pada saat ia datang ke dunia ini yang digenapi sekitar 2000-an tahun yang lalu. Bagi kita mengalami. Bagi orang-orang perjanjian lama mereka tidak mengalami namun mereka percaya. Kita lebih beruntung. Tapi berapa banyak orang sekalipun melihat bukti nyata Yesus itu ada, Yesus itu lahir, mati, bangkit lagi, tetapi tidak percaya. Dan orang-orang perjanjian lama tidak melihat, namun mereka percaya. Padahal kita lebih diuntungkan, karena Yesus sudah lahir. Dia sudah mati, dia sudah bangkit. Tinggal menunggu kedatangannya kedua kalinya untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Masa ia tidak bisa percaya? Dengan kata lain, perikop ini mengarah pada desakan untuk berpegang pada kenyataan. Di mana harapan kita ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya terlihat, sudah menjadi milik kita di dalam Yesus Kristus. Lagi pula, iman pada janji-janji Allah untuk penghapusan konsekuensi dosa dan kehidupan kekal di balik lubang kubur tidak lebih dari optimisme tidak berdasar jika kita terpisah dari Yesus Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Ya, iman kita harus terkait dengan Kristus ini sebagai objek iman. Jika tidak terkait, percaya tanpa Kristus juga percuma. Aku percaya. Tapi apakah kamu beriman kepada Kristus? Ya aku tahu dia Tuhan. Tapi maukah engkau menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu dan beriman kepada dia? Ya nanti. Nggak ada powernya untuk menyelamatkan. Orang-orang kudus perjanjian lama mungkin telah memberi teladan iman dengan hidup sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Namun sebagai orang Kristen, kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah pencipta, artinya author dan penyempurna, finisher iman kita. Bukti kesetiaan Allah yang tak terbantahkan pada firman-Nya seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 2. Jesus Christ, again, is the author and finisher of our faith, the undeniable evidence of God's faithfulness to His word. Ya, tidak terbantahkan di dalam ini. Apa yang dikatakannya pasti dikerjakannya. Sedangkan teladan orang-orang kudus perjanjian lama mengingatkan kita
bahwa iman kita terikat pada objek iman kita, yaitu Allah. Allah kita yang setia. Karya Yesus di kayu salib dan kebangkitannya mengingatkan kita bahwa iman kita bukanlah kepercayaan tanpa bukti. Oh, bukan. Dia adalah bukti bahwa Tuhan kita setia pada firman-Nya. Pertanyaan bagi setiap orang Kristen, bagi kita sekalian adalah, apakah hidup kita menunjukkan iman dalam ketaatan yang aktif seperti orang-orang kudus di Ibrani 11? Kalau kita percaya satu sisi Tuhan itu mampu, tapi di sisi lain kita tidak menunjukkan apa yang kita katakan bahwa kita percaya, iman kita nol lagi. Kita percaya Tuhan mencukupi kebutuhan hidup kita, tapi kita menipu. Kita tidak percaya di dalam hal ini. Artinya iman kita itu tidak seiring. Tindakan iman kita itu nol di sana karena kita menipu. Bukan menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan itu. Apa artinya beriman kepada Yesus? Banyak orang berbicara tentang beriman kepada Yesus. Tapi apa sebenarnya arti pernyataan aku beriman kepada Yesus ini? Artinya apa? Alkitab menggunakan frasa iman kepada Yesus secara sinonim dengan percaya serta memiliki keyakinan penuh kepada Yesus sebagai juru selamat. Yesus menjadi objek iman dalam hal ini. Roma 3 ayat 22 dan 23 mengatakan bahwa kebenaran diberikan karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita percaya kepadanya. Dan Allah memberikan kebenaran kepada kita dan sebagai gantinya dosa kita diperhitungkan kepadanya. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Konsekuensi dosa kita diperhitungkan kepada Yesus yang membayar upah dosa kita tersebut. Ini trading di kayu salib terjadi. Yaitu bagi orang yang beriman kepada Kristus. Kalau tidak, ya tidak. Beriman kepada Yesus berarti mempercayai Dia dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati kita. Artinya, kita percaya sepenuhnya kepada Yesus ini tanpa reservasi. Pada suatu kesempatan, sebelum Yesus menyembuhkan 2 orang buta, Ia bertanya kepada mereka. Setelah Yesus masuk, saya baca ya, dalam Matius 9. Matius 9. 28, 29. Dapat kita baca bersama-sama ya. Matius 9, 28 sampai 29. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepadanya. Ini pertanyaannya. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Imannya diuji di sini. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, sesuatu itu terjadi sesuai iman mereka. Iman mereka diuji. Dengan bibir saja mereka percaya atau dengan hati? Hasilnya akan nampak nanti. Orang-orang itu hanya mempercayai kekuatan dan kebaikan Tuhan dan mereka menerima penglihatan berdasarkan kepercayaan mereka, berdasarkan keyakinan mereka yang utuh, yang teguh, yang kokoh kepada Yesus Kristus. Kepercayaan mereka ini adalah iman mereka yang diperhitungkan kepada mereka, karena itu kesembuhan dinikmati mereka. Saya membuat catatan di sini. Iman adalah alat penghubung. Saya ulang. Iman adalah alat penghubung yang menghubungi kepercayaan seseorang dengan objek yang dipercayainya. Mirip seperti gerbong kereta api yang terhubung dengan lokomotif yang telah kita bahas di atas tadi. Nah, jika gerbong tidak terhubung dengan lokomotif, gerbong tidak dapat bergerak sama sekali. Demikian juga tanpa iman sebagai sarana penghubung kita dengan objek kepercayaan kita, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan Yesus Kristus tidak dapat bekerja sama sekali dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu terhubung. Ketika seseorang memiliki iman
kepada Yesus, itu berarti dia percaya siapa Yesus itu. Tuhan dalam wujud manusia. Dan percaya apa yang telah dilakukan Yesus. Mati dan bangkit. Nah, iman pada pribadi dan karya Yesus Kristus inilah yang menyelamatkan kita. Dapat dipelajari dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, yaitu Allah yang melahirkan Yesus ini, bersabda, firman menjadi manusia, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Artinya siapa yang mengasihi Yesus juga mengasihi Bapa. Mengasihi Bapa juga mengasihi Yesus. Satu kesatuan. Aku dan Bapa satu, kata Tuhan Yesus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuncinya adalah apa? Percaya sebagai tanggapan atas kasih Allah. Siapapun yang menaruh imannya kepada Yesus, Yesus sebagai objek kepercayaannya ya, memiliki janji kehidupan kekal. Nah, tanpa iman kepada Yesus, kita tetap berada dalam dosa dan mati dalam dosa. Dan tidak dapat diterima kehadirat Allah di surga yang sempurna ini. Nah, dengan beriman kepada Yesus, kita diberikan akses kepada Bapa sebagai anak-anak Allah sendiri. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat ke-12. Memiliki iman kepada Yesus berarti menolak, saya ulang ya, memiliki iman kepada Yesus berarti menolak semua jalan keselamatan yang lainnya. Hanya ada satu jalan. Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi tidak ada yang lain. Kalau kita beriman kepada Kristus, tidak boleh ada yang lain. Tidak bisa digabungkan. Kita tidak bisa percaya kepada Yesus dan pada saat yang sama percaya kepada hal-hal lainnya. Nggak bisa. Percaya kepada Yesus yang mampu menyelamatkan kita, membebaskan kita dari segala macam hal-hal yang bukan-bukan, tapi juga membawa jimat. Nggak berguna. Ya, kita percaya hanya kepada Yesus karena kita percaya hanya kepada Yesus. Kenapa? Karena Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Under the heaven there is no other name but the name of Jesus Christ. Through Him we will be saved. Nggak ada yang lain. Keselamatan itu eksklusif. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan itu. Dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat ke-6. Apakah kita siap untuk menaruh iman kita kepada Yesus? Apakah kita dapat mempercayai Dia untuk menyelamatkan kita dengan segenap hati kita? Tidak ada doa khusus, tidak ada rumusnya, formulanya yang dapat kita pergunakan untuk didoakan. Namun, kita dapat berdoa untuk memohon Yesus masuk ke dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Contoh doanya seperti begini ya. Ya Tuhan, aku menyadari bahwa aku adalah orang berdosa dan aku tidak akan pernah bisa mencapai surga dengan perbuatan baikku sendiri karena perbuatan baikku tidak lebih dari kain kotor. Saat ini aku menempatkan imanku kepadamu, Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang tunggal, yang telah mati dan bangkit kembali untuk memberi hidup yang kekal bagiku. Aku percaya hanya kepada Yesus. Ampunilah dosa-dosaku dan segala kejahatanku, bantulah aku untuk hidup bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menerimaku dan memberiku hidup yang kekal. Amin. Ya.
Jika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hatimu dan engkau mendoakan doa yang barusan kita doakan bersama-sama dengan iman yang tulus, maka sesungguhnya engkau telah dilahirkan kembali dan namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, apa perbedaan antara iman dan pengharapan? Tadi kita lihat nih ada dua komponen di sana. Di dalam komponen itu ada pengharapan juga dibicarakan. Sekarang kita mau tahu apa bedanya antara iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan berbeda, namun pada saat yang sama juga berhubungan. Ya, bahwa ada perbedaan antara iman dan pengharapan. Tadi telah kita bahas pintas. Terbukti dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikian tinggallah ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Faith, hope, and love. Dua dari tiga karunia besar adalah iman dan pengharapan. Tertulis. Namun terpisah ya, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Bahwa iman dan pengharapan adalah konsep yang berkaitan terlihat dalam Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari yang tidak kita lihat tapi nanti kita lihat. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan yang utuh terhadap sesuatu. Iman yang utuh artinya kita tidak bercabang kepercayaan kita itu. Iman melibatkan persetujuan intelektual terhadap seperangkat fakta dan kepercayaan pada fakta-fakta itu. Sebagai contoh, kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ini berarti kita sepenuhnya mempercayai Yesus untuk kehidupan kekal kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Hidup kekal itu dimulai saat kita percaya. Saat kita meninggalkan dunia ini berkelanjutan di tempat yang kita percaya di surga. Nah, jika kita tidak percaya, penghakiman itu dimulai pada saat kita tidak percaya itu dan diteruskan pada saat kita meninggal. Kita memberikan persetujuan intelektual pada fakta kematian Yesus di kayu salib sebagai pengganti kita dan kebangkitannya, mengungkapkan bahwa pengorbanannya untuk membayar upah dosa kita sepenuhnya diterima Allah Bapa. Dan kita percaya sepenuhnya pada kematian dan kebangkitannya untuk keselamatan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup dalam dosa. Artinya, jika Yesus tidak dibangkitkan, pengorbanannya sia-sia. Artinya Bapa menolak pengorbanannya. Buktinya dia hidup, Bapa mengatakan sah bahwa pengorbananmu telah selesai membayar upah dosa. Semua orang yang percaya kepada Yesus ini. Kita dibenarkan di dalam iman kita tersebut. Nah, harapan Alkitabiah dibangun atas dasar apa? Harapan Alkitabiah dibangun atas dasar iman. Harapan adalah antisipasi yang sungguh-sungguh yang datang dengan mempercayai sesuatu yang baik. Harapan adalah harapan yang pasti yang secara alami berasal dari iman. Kita berharap akan kedatangan Yesus kembali. Ini sesuatu yang baik. Harapan memandang masa depan dengan mempercayai Allah sebagai objek iman itu. Harapan adalah jaminan bahwa sesuatu yang belum terjadi, suatu saat akan terjadi. Karena kita mempercayai itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang berjanji. Dia setia. Dia katakan dia akan datang kembali. Dia yang berjanji ini. Dan kita percaya bahwa itu akan digenapi. Harapan harus melibatkan sesuatu yang belum terlihat. Kalau sudah terlihat, ya bukan harapan lagi. Saya baca ya. Dalam Titus 2 ayat 13, dalam Roma 8 ayat 24. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya, kita dalam proses menjual rumah. Harapan kita akan ada orang yang membeli rumah ini. Pada waktu rumah ini sudah dibeli, ya bukan disebut harapan lagi, sudah terjadi. Kembalinya Yesus nanti di masa depan yang akan datang adalah penggenapan pengharapan kita. Tertulis dalam Titus 2:13. Kita belum dapat melihat dia, tetapi kita tahu dia akan datang kembali.
Dan kita menantikan kedatangannya ini dengan sukacita karena kita berharap akan kedatangannya. Yesus berkata, dia akan datang kembali. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3 menjanjikan ini. Dengan iman, kita mempercayai kata-kata Yesus. Dan itu menuntun pada pengharapan bahwa suatu hari nanti kita akan bersama dengan Yesus itu selamanya. Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, yang sulung dari orang-orang yang meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Itulah dasar iman kita. Kemudian kita memiliki janji Yesus. Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Itulah dasar pengharapan kita. Karena dia hidup, kita hidup. Itu janjinya, itu pengharapan kita. Itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hubungan antara iman dan harapan dapat diilustrasikan dalam kegembiraan yang dirasakan seorang anak ketika ayahnya mengatakan kepadanya bahwa mereka akan pergi ke taman hiburan besok. Belum pergi kan? Karena besok belum datang. Anak itu percaya bahwa dia akan pergi ke taman hiburan karena papanya bilang begitu. Berdasarkan kata ayahnya. Itu adalah iman. Pada saat yang sama, keyakinan di dalam diri anak itu mengobarkan kegembiraan yang tidak tertahankan. Itulah harapan. Kepercayaan alami seorang anak pada janji ayahnya adalah iman. Jeritan kegirangan dan dia melompat-lompat kegembiraan itu adalah ekspresi dari harapannya. Tapi coba kalau ayahnya selalu bohong. Anaknya nggak percaya. Alkitab mencatat Allah tidak pernah berbohong dan tidak akan berbohong karena dia sempurna. Karena itu kita dapat percaya bahwa apa yang dikatakannya pasti digenapi. Yang salah adalah manusia. Katanya Tuhan mau kasih, kok enggak? Ya karena kamu berubah kepercayaan kamu. Seringkali orang tidak sadar akan hal ini. Bisa nggak ya? Jangan-jangan nggak bisa. Mungkin nggak ya? Jangan-jangan nggak mungkin. Nah, tapi diklaimnya dia beriman. Tapi kata-kata ini dia nggak sadar waktu dia ucapkan. Percaya tapi tidak percaya. Bingung kan? Kita seringkali dikecoh oleh iblis dengan memasukkan unsur-unsur yang membingungkan dan meragukan. Summary saya seperti apa? Kata terakhir dalam ringkasan khotbah ini adalah iman dan pengharapan saling melengkapi. Orang tidak mungkin memiliki pengharapan tanpa iman. Nggak mungkin. Iman didasarkan pada realitas masa lalu. Bahwa dia yang berjanji itu setia. Track record-nya ada. Harapan didasarkan pada realitas masa depan. Tanpa iman, tidak ada harapan. Dan tanpa harapan, tidak ada iman sejati. Orang Kristen adalah orang yang beriman, namun pada saat yang sama berpengharapan. Karena dia yang berjanji berdasarkan track record-nya, jejak rekamnya, setia, ya dan amin. Segala sesuatu yang dikatakannya, dikerjakannya. Itu bukti. Tercatat dalam Alkitab. Kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Itu satu yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan. Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Panjang sabarmu, berlimpah kasih setiamu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus melawat umat-Mu, berbicara kepada hati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan membuat Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik tidak pernah turun. Diberkati saat Engkau masuk, diberkati saat Engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu. Apa saja yang Engkau kerjakan, Tuhan yang membuat Engkau berhasil. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita pada saat ini. Dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput semua kita yang beriman kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali
minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.